Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimanyu Naratama, saya dari 12 IPA 5, nomor absen 1. Dalam video kali ini saya akan berpidato tentang anti korupsi dalam tugas ujian praktek Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Marilah kita panjatkan puji syukur atas segala nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat ini kita masih diberi kesehatan untuk tetap dapat beraktivitas. Sholawat dan salam kita sanjungkan kehadiran junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Jombang Bapak Dr. Ade Sigi Susanto serta Dewan Guru, para staf karyawan dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan pidato singkat dengan judul Negara Melawan Korupsi. Kata korupsi memang sudah tidak asing lagi bagi kita. Secara harfiah kata korupsi adalah mengambil atau mencuri hak yang bukan miliknya dengan memanfaatkan jabatan dan secara sembunyi-sembunyi. Banyak kasus korupsi yang terjadi di negara kita. Salah satunya yaitu pada saat ini kasus korupsi yang gencar diberitakan oleh media massa adalah kasus penggelapan pajak oleh oknum pegawai pajak koruptor yang kita kenal dengan julukan si mafia pajak Gayus Tambunan. Para hadirin yang saya hormati, kenapa di negara ini para koruptor bertebaran bak daunnya disapu angin? Korupsi sudah menjadi masalah terbesar di negara kita, Indonesia, yang membutuhkan tindakan yang segera. Negara kita dilemahkan karenanya. Saya tidak habis pikir kenapa mereka para koruptor tega melakukan tindakan keji, tidak berperi kemanusiaan itu. Mereka yang korupsi sebenarnya merupakan orang yang hidupnya selalu berkecukupan, bahkan tergolong orang kaya. Mereka yang korupsi sebenarnya orang dengan kedudukan tinggi. Tapi mengapa mereka masih tetap saja melakukan korupsi? Sungguh benar, hanya orang yang rakus, tamak, dan kejilah yang melakukan korupsi. Semua sektor pemerintahan kita sekarang sudah menjadi sarang nyaman bagi para tikus koruptor itu. Publik mungkin tidak akan pernah lupa skandal korupsi terbaru yang menjerat Ketua Mahkamah Konstitusi. Skandal korupsi tersebut seakan menampar kita bahwa bahkan di dalam lembaga hukum pun korupsi dapat tumbuh dengan subur. Belum lagi kasus-kasus korupsi yang menyangkut pejabat daerah yang setiap hari bermunculan dan menjadi topik utama di berita layar televisi. Bukan hanya itu, institusi-institusi lain seperti institusi kepolisian dan kementerian yang seharusnya melindungi dan melayani kita juga tersangkut kasus korupsi. Kemiskinan dan kesenjangan sosial adalah akibat dari tindakan korupsi. Uang yang seharusnya untuk menghapus kemiskinan dikorupsi untuk kepentingan orang-orang tertentu. Keadilan yang harus ditegakkan dikorupsi untuk kebenaran. Hak-hak yang sebenarnya milik mereka, rakyat kecil, dikorupsi digunakan sanak familinya sendiri. Para hadirin yang saya hormati, walaupun kita mempunyai KPK dengan berani memberantas korupsi di negara ini, kita sebagai generasi muda harus mencegah korupsi terjadi di masa yang akan datang. Jujur adalah kuncinya. Bertindak dan berbicara jujur akan membantu kita untuk memelihara negara kita dari bahaya korupsi. Semoga pidato singkat ini dapat menyadarkan kita tentang bagaimana kejinya tindakan korupsi itu. Mulailah dari diri sendiri, kita berkata jujur dan bertindak amanah. Korupsi harus mati. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.